Halo sahabat Oska TV, selamat datang kembali bersama kami Oska TV. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersama salah satu pemuda terbaik di Indonesia, kalau bukan lagi dalam Bincang Laskar atau Bilas. Baik sahabat Oska TV, pada kesempatan kali ini kita udah mengundang salah satu laskar rempah dari Provinsi Sumatera Barat nih. Dan dia ini merupakan salah satu putra terbaik juga dari Sumatera Barat yang memiliki segudang prestasi. Oke, kita langsung aja menyapa sahabat Oska TV kita yang satu ini. Halo Uda Bayu. Halo Ska. Halo, apa kabar ini? Gimana nih kabarnya? Ya, aku alhamdulillah baik. Oh, wow. bajunya samaan ya? Oh iya ya. Oh iya. Oh iya. Oke, berarti untuk sore ini makin seru ini udah kalau perbincangan kita. Oke, sebelumnya boleh dong udah perkenalkan diri udah gitu sebelum kita mulai gitu. Oke. Jadi halo sahabat Oska semua, perkenalkan nama saya Bayu Aditya. Sehari-hari bisa dipanggil Bayu. Saat ini kesibukan saya itu sedang melanjutkan kuliah saya. Saya melanjutkan program ekstensi dari D3 ke S1 itu di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Teknik Pertambangan. Dengan moto hidup saya, selagi bisa lakukan sekarang, kenapa tidak? Oke, selagi bisa lakukan sekarang, kenapa tidak? Itu dengar. Jangan nunda-nunda ya udah. Nah, benar banget. Karena semakin ditunda akan semakin banyak tugas yang menunggu. Lagian satu lagi itu kesempatan itu cuma muncul sekali, jadi nggak usah ditunda. Gitu. Oke. Kesempatan itu cuma ada dua. Pertama itu cuma datang sekali atau kita yang buat kesempatan. Gitu. Oke. Ingat sahabat Oska TV, sekali kesempatan, nggak ada kesempatan kedua. Kalau ada kesempatan di depan mata, silahkan dilahap aja, langsung aja diambil. Oke, kalau udah Bayu, ini kalau dilihat ya udah Bayu ini udah banyak sekali nih share mengenainya kepada saya ini. Kita bahas secara saya udah nggak sabar lagi ini membahas mengenai prestasinya udah Bayu. Dari Sumatera Barat sudah pernah menginjakkan kakinya di tanah New Zealand. Sahabat Oska TV ada. Oke, udah Bayu. Kalau dilihat dari prestasi udah Bayu, yang aku lihat ini lebih condong ke seni ya udah. Iya benar sekali. Lebih kayak seni tari gitu ya? Iya benar. Jadi sebenarnya aku mau cerita juga. Jadi kayak sebenarnya aku kenal di dunia tari itu suatu kebetulan dan tidak sengaja. Kenapa gitu? Jadi waktu saya itu kelas 2 SMP, itu kan itu biasanya kan ada ambil nilai sama guru kesenian itu tari tradisi gitu. Nah terus tampil kan di depan satu-satu. Terus tiba-tiba guruku bilang gini, "Baik, kamu ntar ke rumah ibu ya," gitu. "Ngapain bu? Datang aja, ibu ada perlu gini-gini," gitu. Ayo udah datang lah. Nah, ketidaksengajaan tadi itu yang gara-gara ambil nilai tadi. Terus habis itu udah kayak berlanjut sampai saya kenal dengan dunia tersebut. Seperti itu. Jadi ceritanya awalnya dari kesenian itu dari situ ya, diajak oleh guru gitu ya udah. Iya benar. Oke. Sebenarnya ini apa namanya prestasinya ini kayak dari pertama itu tahun 2013 itu yang diajak latihan, terus habis itu ikut lomba festival lomba siswa nasional cabang seni tari di Sumatera Barat, alhamdulillah juara 1 dan akhirnya itu mengutus Sumatera Barat ke tingkat nasional. Nah dari sana itu baru berlanjut sampai ke sana gitu. Oke, kalau boleh tahu ini jenis tarian yang dikiati oleh Uda Bayu ini apakah tarian khusus dari Sumatera Barat aja atau Nusantara atau bagaimana gitu? Jadi gini, sebenarnya yang aku pelajari di Sanggar itu dulu itu
semua tarian tentang tari tradisi khas Sumatera Barat, khususnya pesisir selatan. Cuma kami itu berpijak lebih banyak ke tari kreasinya seperti itu. Jadi kayak pengkreasian dari tari tradisi seperti itu. Itu waktu saya juga pernah bikin karya waktu itu, kayak yang waktu pertama kali saya ikut lomba itu yang FLS 2 kali pertama tahun 2013 itu pembuatan karyanya itu kan durasinya 7 menit ya, di Jukulat Japanese itu 7 menit, dan proses untuk bikin tari 7 menit itu selama sekitar 8 bulan. Wow, 8 bulan untuk latihan ya? Iya benar, latihan. Benar. Intensif ya, jadi nggak semata dalam minggu depan udah langsung bisa. Enggak. Jadi butuh soalnya, proses ya. Benar, itu setiap kayak jadi guru kami itu mengajarkan kayak itu ada olah rasa, olah gerak seperti itu. Jadi kayak memang tari diiringi musik itu ada temponya. Cuma tempo yang sejati itu berada di detak jantung kalian. Seperti gimana menyamakan detak jantung kita. Artinya kayak kita kan berlima, satu tari itu ada berlima. Terus gimana cara mengompakkannya gitu loh, olah rasanya, olah pikir. Jadi kayak kita tuh harus sama gitu loh. Oke, jadi keselarasan antara rasa dan juga musik itu harus selaras ya, udah nggak main-main gitu, nggak bisa jadi gerak-gerak asal gerak gitu, tapi ada keselarasan gitu. Wow, itulah nilai yang perlu kita pelajari ya kalau untuk ilmu tari ya, keselarasan itu ya yang agak mahal lah untuk dipelajari, yang benar-benar nggak bisa dapat instan. Oke, udah, ini menarik sekali ya, dari ajakan ya, udah tadi ajakan. Iya benar, ajakan. Prestasi, bahkan prestasinya nggak sebatas provinsi, terus provinsi nasional akan, tapi udah internasional gitu. Ini udah, kalau boleh tahu, udah apakah sebelum diajak itu Bayu udah pernah terngiang nggak, aku akan terjun ke dunia tari, kesenian atau bagaimana gitu, pernah nggak udah? Nggak ada. Jadi kayak aku pas belum diajak itu emang jujur tidak tahu apa-apa tentang kesenian. Bahkan aku nggak tahu, ternyata di sini ada sanggar loh gitu. Nggak ada tahu sama sekali. Jadi kayak pas diajak, ternyata baru tahu di sini ada sanggar seperti ini. Ternyata kesenian Sumatera Barat banyak juga loh gitu. Nah situ aku mulai belajar latihan itu. Kalau untuk ikut lomba itu biasanya latihan sampai 3 kali sehari, udah kayak makan obat. Wow. 3 hari berarti pagi, siang, sore atau bagaimana itu pembagian? Biasanya dari jam 10 itu pagi ya, 10 sampai jam 12, setelah istirahat pagi jam 2 sampai jam 4, habis istirahat lagi, pulang dulu tuh mandi, baru lanjut jam 8 sampai jam 10. Itu latihannya di sanggar kah atau di sekolah atau di mana udah? Itu di sanggar semua. Sanggar. Jadi dari jam 10 itu sampai 12 itu nggak mengganggu pendidikan gitu ya udah, atau bagaimana? Sebenarnya itu cukup mengganggu, cuma gini, pelatih kami itu bilang gini, kalian itu bukan murid biasa, kalian itu murid yang luar biasa. Kenapa? Karena jam bermain kalian dibatasi, jam kalian belajar dibatasi, semua dibatasi. Jadi gimana caranya kalian sendiri bisa memanage waktu kalian. Bahkan nih waktu itu saya waktu itu ada diundang untuk tampil di Jakarta gitu. Tapi saya ada tugas nih, dan saya nggak tahu di mana, di atas pesawat. Latihannya bukan ngerjain tugasnya. Tugas. Jadi kan, gitu. Benar. Jadi kita sebagai orang, artinya kayak kamu tuh orang spesial. Jadi kayak kamu tuh waktu bermain dibatasi, semua dibatasi seperti itu. Jadi kamu harus bisa bagi waktu kamu, kapan kamu harus belajar, kapan kamu harus latihan, kapan kamu harus serius, kapan kamu harus bercanda, seperti itu. Wow, ini luar biasa ya. Sampai ya, kalau didengar tadi ceritanya, untuk membagikan waktu itu hal yang penting juga ya udah.
dari Ya. latihan dan juga pendidikan gitu, nggak semata ya pendidikan fokus pendidikan terus latihan fokus latihan enggak gitu, tapi ada pembagian disiplin waktunya juga. Wow, itu Benar. ilmu yang luar biasa juga gitu ya, udah bisa Tapi bahkan kayak apa namanya, selama aku menjalani seperti itu malah aku tidak pernah di bawah ranking 10 besar, malah waktu itu bukan pernah sampai juara 3 waktu itu. Kayak wow gitu. Wow, ini keren banget sih. Aku salut gitu, dan aku juga ingin tahu itu, kita mungkin sahabat Oscar TV juga pengen tahu, apakah tarian Uda Bayu ini kan tadi tradisional ya dan kreasi ya. Benar. Apakah itu hanya menyangkut Sumatera Barat aja, misalnya tari piring, atau yang lain juga dari provinsi lain juga, atau bagaimana sih pembagiannya gitu? Jadi gini, mungkin kalau untuk lomba festival seni siswa nasional atau FLS2 itu lebih menunjukkan ke daerah masing-masing gitu. Jadi kayak berarti itu kan kalau ke nasional itu berarti Sumatera Barat. Jadi kayak tarian dari Sumatera Baratnya gitu loh, tapi berpijak kalau asal aku kan dari pesisir selatan ya, di Kabupaten Pesisir Selatan, makanya memang tariannya itu lingkupnya digerakkan di kayak tari-tari sekitar Sumatera Barat gitu, cuma lebih berpijak ke tarian khas daerah di pesisir selatan seperti itu. Oke, itu tarian apa? Udah kalau boleh tahu? Dia macam-macam, jadi kayak kalau waktu itu kalau dari gerakan aku tanya ke pelatihku tuh banyak macam gerak yang dimasukkan ke dalam itu. Pertama itu ada dari tari piring tadi, satu masuk. Terus ada nama itu tari baru atau kan baru itu ya, monyet ya. Nah jadi di pesisir selatan itu aja namanya tari baru. Jadi kayak tari yang ya emang seperti monyet gitu loh. Gitu. Terus ada juga namanya yang khas pesisir selatan itu rantak kudo. Rantak kudo nama tarinya. Nah gitu. Jadi kayak jadi apa? Ya apa? Jadi apa tadi? Nah jadi tari aku lanjut ya. Jadi habis itu juga ada dari gerakan dasar dari Pencaksilat gitu loh. Oke. Jadi nggak semata-mata cuma tarian doang gitu. Jadi ada pencaksilatnya semua lengkap di sana gitu. Di kolaborasi gitu ya udah. Jadi nggak, ya betul tadi katanya nggak satu. Iya benar. Tapi juga ada seni bela diri pencaksilat di sana ya. Wow, ini super komplit jadinya. Jadi kayak jadi tarian itu emang tarian daerah tapi dibungkus lagi dengan pembaruan terkini gitu loh. Oke. Jadi sehingga tari itu selalu fresh kelihatannya. Betul. Apakah sampai saat ini Uda Bayu itu masih aktif nggak menari gitu? Kalau untuk itu mungkin sejak saya mau hampir ke habis waktu dari magang dari Kalimantan itu, kan saya dulu waktu kuliah kan ada magang ke Kalimantan. Jadi kayak sejak saya itu mungkin saya cukup jarang ikut acara-acara, mungkin karena lain hal aku juga magang kan di Kalimantan, kan nggak mungkin juga latihan di Sumatera aku di Kalimantan kan nggak mungkin juga gitu loh. Terus juga lebih fokus ke ngerjain tugas akhir seperti itu untuk menjelang tamat kan gitu. Jadi saat itu udah jarang lagi gitu. Udah jarang ya, tapi belum pensiun ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Kemungkinan untuk terjun kembali dunia tari ada. Aman. Ada. Kita tonton nanti ya. Oke, Uda Bayu di sini dari tadi ajakan untuk belajar menari, lalu menjadi sebuah prestasi. Ada juara 1 tradisional se-Sumatera Barat, FLS 2N ya? 2N. 15 dan lain sebagainya terus. Yang aku lihat tapi yang tahun 2015 aku mau cerita nih. Ya, apa itu? Boleh. Bentar, sebelum lompat ke yang 2017 nih. Oke, boleh. 2015 ini sebenarnya aku di FLS 2N 2015 itu bukan sebagai peserta, tapi sebagai pelatih. Wow. Nah, jadi itu suatu
pencapaian luar biasa menurutku. Jadi kayak aku tuh di tahun 2015 masih kalau nggak salah itu di SMA kelas 2 terus aku ngelatih anak 5 orang lulusan dari pesisir selatan dan akhirnya menang di Sumatera Barat dan membawa mereka berlima yang SMP kelas 1 kelas 2 untuk berlomba ke Palembang waktu itu. Aku sebagai Halo, Uda Bayu. Uda Bayu masih di sana kah? Halo. Oke. Lanjut udah. Halo. Kayaknya sinyalnya. Oke. Membawa ke Sumatera aku tadi sampai mana tadi? Bawa ke Sumatera Selatan. Bawa ke habis itu aku membawa mereka untuk berlomba di mana keadaanku masih kelas 2 SMA gitu loh. Yang sedangkan yang lain pelatihnya itu kayak ya paling kecil itu ya kayak mahasiswa tingkat akhir gitu. Sedangkan dari Sumatera Barat tuh cuma diutus aku yang gimana itu sebagai masih kelas 2 SMA seperti itu. Jadi kayak pleasure banget. Wow, ini udah jadi pelatih juga. Ternyata nggak hanya pelatih ya. Ternyata selain dari beliau ini adalah sebagai pelatih tari juga. Oke, boleh dong nanti ya sama Oscar TV kita diajarin untuk menarik oleh Uda. Oke, Uda Bayu. Ini aku udah nggak sabaran ini mau dengar cerita yang kita tunggu ini. Southeast Asian Night Market, Indonesian Village Own Cultural Exchange in New Zealand. Apa itu? Apa itu? Ada apa dengan New Zealand? Oke, boleh diceritakan dong, Uda Bayu. Mungkin sebelum aku cerita bisa ke sana, mungkin aku cerita dari awalnya dulu lah. Jadi waktu itu boleh. Ada bule dari New Zealand, orang New Zealand itu datang ke daerah pesisir selatan untuk belajar rabab, musik tradisional pesisir selatan gitu. Rabab itu kayak biola, cuma kayak violin kan mainnya di sini nih di atas pundak. Nah tapi kalau biola itu dimainin itu sambil duduk. Nah gitu dia belajar itu. Dan kebetulan ternyata beliau itu memang dekat sama kedutaan besar Republik Indonesia di New Zealand seperti itu. Nah jadi setelah melakukan diskusi dan cerita gitu kan, jadi kayak sehingga akhirnya dari Pemda ditemukan dengan kedutaan besar RI yang di New Zealand gitu. Nah sehingga habis itu mereka itu minta kayaknya bisa kerjasama nih gitu. Dan pemerintah dari Kabupaten Pesisir Selatan pun juga ingin banget bekerjasama dengan KBRI sana gitu. Nah jadi setelah itu baru kayak berdiskusi panjang, akhirnya terjadilah event itu. Nah di mana itu kayak pasar malam gitu. Cuma di pasar malam itu juga ada pertukaran budaya di sana seperti itu. Oke, jadi itulah ya sama Oscar TV, itulah cerita tadi bagaimana Uda Bayu dan kawan-kawan ya bisa sampai ke New Zealand. Jadi dari seorang bule New Zealand datang ke Sumbar terus melihat tradisi di sana, kerjasama dengan kedubes dan akhirnya melakukan event event Southeast Asian Night Market gitu. Ini luar biasa sekali, ini udah tampil di luar negeri. Ya, aku bisa membayangkan itu sebuah kebanggaan gitu. Jauh-jauh dari Pulau Sumatera datang ke New Zealand menampilkan tradisionalnya Sumatera Barat itu udah keren banget. Terus boleh dong Uda Bayu, selama di sana apa sih kegiatan yang Uda Bayu dan kawan-kawan lakukan gitu selain tampil di acara itu, kira-kira ada kegiatan lain nggak? Jadi selama di sana itu sebenarnya acara utamanya emang untuk mengisi acara di pasar malam tadi. Cuma selain itu juga ada acara-acara lainnya. Acara-acara lain itu yang pertama itu kami juga ada berkunjung ke sebuah universitas di New Zealand.
Nah, jadi kami mengajarkan gimana sih tari yang ada di Sumatera Barat ini kepada bule-bule yang ada di sana, seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu kami bawa itu nama itu tari kain. Nah, jadi kayak tari, cuma itu propertinya itu pakai kain panjang gitu loh. Oke. Nah, sebenarnya itu aku juga menceritai latar belakang tari itu sebenarnya itu sebenarnya kayak dasarnya itu emang tari kain itu emang sebenarnya tarian. Cuma aslinya itu sama kayak pencak silat, bukan pencak silat bela diri, tapi itu seperti kayak pertarungan, tapi tidak menyentuh antara lawan dan lawan. Tapi kalau pada aslinya nih di daerah saya yang aslinya itu bisa sampai kayak kalau kita kena sama kainnya itu kita bisa sampai mati gitu loh. Mistisnya seperti itu gitu. Jadi di sana kalian ngajarin para bule-bule itu nari yang seperti itu kah atau bagaimana? Iya, kami ngajarin, maksudnya yang kami ajarin kayak gerak-gerak yang dipakai apa aja sih seperti itu. Nah, kami ajarin seperti itu gitu. Terus habis itu kami juga ada acara lain nih, selain kunjungan ke universitas, itu juga ada kunjungan ke sekolah-sekolah gitu, kayak sekolah-sekolah umuran 10 tahunan gitu lah. Dan salutnya lagi pas kami datang itu, kami disambut dengan mereka itu dengan musik gamelan. Aku bangga banget lihat gitu. Kayak kita nyampe terus disambut sama musik gamelan, kayak bayangan anak-anak kecil di sana itu kayak umur 10 sampai 15 tahunan gitu di sana, kayak sekolah gitu. Terus mereka bisa bermain gamelan, itu keren banget. Wow. Kalau menurut aku ya, ini kegiatannya ini udah seperti exchange program for the youth gitu, kayak pertukaran pemuda gitu. Karena udah kita kunjungan gitu ya untuk memperkenalkan budaya gitu. Itu udah menunjukkan seperti exchange program. Cuman perbedaannya gitu, ini nggak ada kayak counterpart ya, maksudnya kawan dari negara New Zealand gitu ya, memang nggak ada, fokus nggak ke ada. kita gitu fokus, ya, yang memperkenalkan ini budaya kita. Oke. Budaya, Udah Bayu, kalau di New Zealand itu berapa lama sih kalian berada di sana waktu itu? 1 bulan atau berapa gitu? Sebenarnya kami di sana cuma sebentar, sekitar kalau nggak salah itu 1 minggu entah 8 hari kurang lebih seperti itu. Saya lupa juga, kurang ingat. Sekitar seminggu itu jadwalnya padat gitu, kayak tiap hari itu ada kunjungan, tapi ada juga waktu free untuk keliling-keliling gitu loh. Nah, jadi kita emang sebentar di sana, terus kayak kunjungan ke beberapa sekolah, dan waktu itu habis acara di ngisi pasar malam itu kayak sekitar 3 hari gitu. 3 hari kita ngisi acara di pasar malam itu. Habis itu kami dipecah 2. Jadi kayak satu ada yang pergi ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan tarian-tarian atau budaya-budaya tadi, dan ada juga yang pergi ke daerah lain itu sama juga ke sekolah-sekolah lain, tapi yang ditampilkan beda. Yang kebetulan saya dapat yang di bagian tari kain, yang teman-teman yang lain itu menunjukkan tarian kesenian lain, itu randai gitu, ke masyarakat suku Maori, suku asli di sana. Oke, lokal etnis di sana ya. Iya, benar. Berarti selama 8 hari itu ya kalian berada di sana. Tentu sempat juga dong ke spot-spot indahnya. Ya, kita tahu ya, New Zealand. Kita nggak bisa pungkiri bahwa New Zealand itu salah satu negara terindah di dunia gitu, yang benar banget, sangat cantik sekali, pegunungnya, danaunya, maupun ya negara salju gitu. Jadi bagaimana sih, sempat merasakan salju atau apa di sana atau bagaimana? Aduh, sebenarnya kalau untuk salju nggak merasakan, sayang banget ya nggak merasakan. Cuma udara di sana itu dingin banget. Banget. Terus aku tanya, itu kenapa sih dingin gitu? Oh, dia dingin karena waktu itu waktunya angin dari dari kutub selatan itu berhembus ke arah New Zealand itu, sehingga dinginnya itu kayak bikin dingin batu es, tau nggak sih? Gitu. Ya, cuma nggak sampai ada salju gitu. Oke, mungkin kalian berangkatnya di awal tahun atau di akhir pertengahan?
kalau nggak salah itu di pertengahan gitu. Kalau nggak salah ya, aku kurang ingat juga ya. Ya mungkin belum dapat musim saljunya ya, kecuali di pegunungan pasti ada gitu. Terus benar. Dari sana apa sih yang maksudnya tentu kita kunjungi negara apalagi New Zealand ya, negara maju gitu. Apa sih pelajaran berharga yang kalian dapat? Ada kejadian aneh nggak? Maksudnya yang lucu nggak menurut kalian gitu di sana? Sebenarnya kalau untuk lucu sebenarnya nggak lucu sih, cuma tuh kayak shock aja mungkin. Shocknya maksudnya kayak gini, yang kita biasa lihat di Indonesia ternyata di negara sana beda. Maksudnya gini, jadi waktu itu aku kan habis makan di restoran bareng-bareng orang kedutaan besar RI di sana. Habis itu kan kami pergi foto-foto gitu kan di luar tengah jalan. Kebetulan memang jalannya sepi gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa kita foto-foto jalan-jalan gitu. Lalu ada sebuah mobil nih lewat gitu kan. Nah lihat kami di depan karena ada keramaian itu, dia mutar jalan gitu loh, nggak melalui kami. Padahal jalannya masih space-nya masih banyak sebenarnya. Cuma mobilnya itu kayak mutar dulu untuk agar tidak ketemu kami gitu. Maksudnya kayak artinya itu kayak pejalan kaki itu sangat dihargai banget di sana gitu. Disiplinnya sangat tinggi banget gitu. Beda ya? Iya benar banget. Beda banget. Kayak terus aku juga pernah waktu itu menyeberang jalan gitu, jalan di jalan. Sebenarnya yang salah itu sebenarnya aku sih. Pas nyebrang jalan itu nggak lihat ternyata ada mobil. Terus yang minta maaf kan biasanya kalau di Indonesia kalau misal kayak itu kan yang minta maaf pejalan kaki gitu kan. Nah malah di sana itu yang minta maaf tuh mereka yang bawa mobil gitu. Jadi kayak jalan kaki itu sangat dihargai banget di sana gitu loh. Wow. Ya mungkin itu ya perbedaan pola pikir dan juga kebiasaan maju ke negara benar gitu ya. Apalah daya. Oke. Ini udah. Kalau udah diberi kesempatan ya untuk memilih apakah pengen tetap stay di sana atau stay di Indonesia aja deh gitu. Waduh, berat ya pertanyaannya. Iya, karena mendengar cerita tadi, kalau di sana itu betapa pentingnya pejalan kaki dan juga culture mereka yang menghargai disiplin waktu juga gitu. Ya beda dong dengan kita ini. Boleh dong. Aduh. Tapi kalau misalnya kalau untuk bisa milih, kalau misal diperpanjang 1 bulan sampai 2 bulan lagi di sana nggak apa-apa gitu, nggak nolak, nggak maksa. Ya, tapi untuk selamanya nggak ya? Ya kayaknya nggak gitulah. Kecuali kalau untuk untuk belajar di sana itu bagus banget gitu, kayak suasananya tentram, damai, kayak pemandangannya indah. Untuk belajar itu kayak nyaman banget gitu, bikin otak fresh gitu. Wow. Dan kecuali jodoh orang sana, ya untuk stay di sana lah. Iya, bisa dipikirkan lah untuk itu. Oke, udah. Seru ya, seseru itu ya. Yang aku tahu ya, maksudnya ketika kita mengunjungi, terutama negara yang mayoritas ya penduduknya seperti bule, Euros atau Amerika gitu, pasti kita akan mengenal yang namanya culture shock. Ya culture shock yang didapatkan oleh Uda Bayu tadi ya itu melihat betapa pentingnya pejalan kaki di sana gitu. Orang lebih menghargai pejalan kaki daripada pengendara gitu. Wow, ini pengen dong gitu. Mudah-mudahan saat ya sama Oscar. Amin. Oh ya. Terus ada satu lagi nih yang unik di sana. Jadi kayak kalau di Indonesia kan biasanya kafe-kafe itu ya paling cepat tutup jam 10 ya kan. Jam 10 malam itu. Tapi kalau di New Zealand itu kafenya itu tutup jam 5 sore. Kok bisa lebih itu? Nggak rugi ya? Nggak tahu. Jadi kayak kalau untuk restoran itu ya? Emang udah peraturan gitu. Jadi kayak kafe-kafe itu cuma buka sampai jam 5 sore paling lama gitu. Terus walaupun yang buka sampai jam 8 atau jam 9 malam itu paling kayak supermarket, terus kayak pom bensin seperti itu. Oke.
Ini menarik ya. Bagi kawan-kawan sama Ustaz itu biasanya ngopi di malam hari, duduk santai dengan segi gitarnya itu. Jangan kenyang. Nanti kalian ditangkap polisi. Berkeliaran di malam hari. Oke. Gini, aku mau nanya ini. Jadi membuat aku penasaran. Jangan-jangan apakah itu pengalaman kalian yang berkeliaran di malam hari? Enggak, jadi kayak jam-jam 8 malam gitu kan. Jam 8 malam tiba-tiba lapar kan. Sebenarnya makanan banyak di rumah. Cuma kami kayak penasaran, pastilah kita penasaran nyoba makanan pinggir jalan di sana seperti apa sih gitu loh. Kaki Jadi kayak limanya ya? iseng-iseng mau kaki limanya seperti apa gitu. Dan ternyata setelah ditanya-tanya, oh di sini nggak ada buka jam segitu. Paling lama itu bukanya jam 5 sore gitu. Oke, jam 5. Nggak sampai jam, kalau di Indonesia mah sampai jam 4 subuh masih ada. Masih ada juga kan. Ini nggak ada. Oh udah. Ketemu warung nasi padang nggak? Ketemu nggak? Warung nasi padang. Aduh, kebetulan nggak ketemu sih. Cuma alhamdulillah ya waktu di kedutaan besar itu setiap makan di sana pasti kayak banyak ada rendang disajikan, nasi kuning, kayak seluruh makanan Indonesia adalah di sana gitu. Aduh, nggak ketemu ya. Mungkin ada, pasti ada. Karena aku yakin pasti ada, rasa ada sih. Restoran Padang itu everywhere. Ya, sederhana itu everywhere gitu. Walaupun ya harganya ya begitu. Ini patut dicoba ini. Mudah-mudahan ya sama Ustaz Tipi kita bisa ke sana deh. Kita jangan dong kalau ke sana cuma mencari nasi padang. Jadi gue punya kawan nih merantau ke Jakarta. Jakarta cuma jalan nasi padang. Nggak mau makan di warteg, dia maunya gimana ke New Zealand ya? Aduh. Ya begitulah ceritanya ya. Mudah-mudahan kalau sahabat SKTV yang biasa makan makanan Padang jangan shock. Gimana nasi Padang? Gimana sederhana? Bawa aja rendang dari. Jangan aja. Jangan nyari nasi Padang, nyari nasi aja susah di sana. Apalagi nyari. Iya. Betul. Jadi itulah ya. Untungnya ya udah Bayu dan kawan-kawan nggak ngide, maksudnya nggak terbayang dengan nasi Padang ya, nasi kapau, nasi Padang sejenis. Iya. Tapi sebenarnya nggak tahu sih kalau orang lain nggak tahu sih. Kebetulan kalau misalnya Bayu sendiri emang bisa kayak sarapan makan roti doang bisa gitu. Cuma yang kasihannya itu kan kebetulan emang ada yang pergi itu kayak emang orang ya cukup berumur ya di umuran 40-an, 50 gitu kan. Jadi kayak yang sudah terbiasa dengan makan nasi seperti, jadi kayak ya cukup shock lah mereka melihat seperti itu gitu. Ya begitulah, kalau dunia permakanan itu Indonesia nggak bisa di itu ya, apalagi ya karena itu sumber tenaga pertama kita gitu, nggak makan ya ada gitu, memang ada orang yang nggak maksudnya nggak bisa makan, nggak ada makanan yang dia incar gitu, kayak nasi Padang. Iya benar. Ada gitu. Ada lah. Oke, kita sama Oscar TV. Ini Uda Bayu ini juga salah satu putra terbaik dari Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Barat. Panjang lebar perbincangan kita, mulai dari awal beliau ini merintis karir sebagai dancer ya tradisional, hingga ceritanya yang ke New Zealand di sana mencari nasi Padang tapi nggak ketemu ya.
Tapi ini luar biasa pengalaman yang beliau dapatkan di sana, luar biasa. Culture-nya yang nggak pernah dilihat di sini akan tapi bisa dilihat di sana. Oke. Udah Bayu, terima kasih banget ini udah bercerita banyak hal ini bersama sahabat OSKTP. Sama-sama. Terima kasih juga ya telah mengundang saya di sini. Oke. Mudah-mudahan ya di kesempatan selanjutnya kita kembali berjumpa ya udah untuk membahas banyak sekali hal-hal yang bersifat inspirasi yang bisa memotivasi anak-anak muda ini untuk selalu berkarya dan juga menunjukkan bakat dan hal yang mereka punya kepada khalayak maupun dunia. Oke, Uda Bayu, sebelum kita berpisah, boleh dong Uda, apa sih pesan Uda Bayu untuk para pemuda-pemudi di Indonesia? Ya, mungkin saya pesan kepada teman-teman itu satu, jangan pernah takut untuk mencoba. Terus satu lagi, jangan pernah bilang tidak bisa. So, karena semuanya itu pasti bisa gitu. Jadi gimana caranya lagi kita untuk bisa itu lagi. Jadi kayak jangan menunda waktu, seperti moto hidup saya kan, selagi bisa kerjakan sekarang. Jadi kayak selagi ada kesempatan langsung ambil. Dan jangan bilang nggak bisa. Itu akan menghambat kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Wow, oke. Percaya dirilah, jangan bilang nggak bisa. Tapi percaya diri bahwa itu akan menjadi sesuatu yang besar. Karena Uda Bayu sendiri ya udah merasakan. Yang sebelumnya ya mungkin Uda Bayu juga pernah merasakan ya, oh aku nggak bisa. Tapi nyatanya udah tampil di New Zealand aja gitu. Itu sebuah achievement yang luar biasa dari kemampuan diri kita, tekad kita, semangat kita, usaha kita, semuanya ada deh, semuanya di sana. Oke, Uda Bayu, sekali lagi terima kasih udah bergabung bersama kita dalam Bincang Laskar ini. Dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya Uda Bayu, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke, bye-bye Uda Bayu. Oke, sahabat OSKTP, itulah perbincangan kita bersama salah satu putra terbaik dari Sumatera Barat mengenai kegiatan dan juga prestasinya. Melihat-lihat tadi itu sangat menarik sekali. Dan juga di lain kesempatan kita akan berbincang lagi untuk menggali potensi-potensi anak muda yang luar biasa dari seluruh Nusantara. Kalau bukan lagi bersama kita di Bincang Laskar Bilas OSKTP. Sahabat OSKTP, cukup sampai di sini dulu perbincangan kita. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan penyampaian. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terakhir, salam OSKTP, saluran inspirasi menjangkau pelosok negeri. Bye-bye.